Assalamualaikum Bare, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita ada di episode 101 dalam kajian tentang UFO yang ada di Indonesia. Sebagian di antara kita menganggap UFO adalah sekedar teori konspirasi, tetapi baik itu teori konspirasi ataupun sungguhan, banyak di antara orang-orang di seluruh dunia yang percaya. Dan beberapa di antara orang yang percaya adalah bukan orang yang sembarangan. Di Indonesia, kita kenal Pak Adam Malik, salah satu menteri luar negeri paling legendaris di Indonesia, itu adalah penggila UFO. Bahkan beliau sempat mengirimkan sekretarisnya ke Arizona dan ke Hawaii spesial untuk menyelidiki apakah UFO itu ada atau tidak dan bagaimana UFO yang ada di sana. Tokoh lainnya, Insinyur Haji Juanda, yang kita kenal sebagai salah satu Perdana Menteri di era Soekarno, itu juga adalah penggila teori tentang UFO. Bahkan beliau pernah menulis kata pengantar untuk sebuah buku yang sangat terkenal di Indonesia tentang UFO yang ditulis oleh Raden Jacob Salatun. Jacob Salatun sendiri adalah seorang bapak roket Indonesia. Jadi beliau adalah salah seorang yang sangat dihargai oleh Pak Karno dan diberi jabatan yang luar biasa untuk mengembangkan teknologi peroketan di Indonesia. Nah, orang-orang yang dimaksud tadi itu adalah orang yang percaya dan bahkan sebagian menyatakan tahu bahwa UFO itu ada, bukan sekedar percaya. Kepala Staf Angkatan Udara di Indonesia tahun 1967, Rusmin Nuryadin, itu bahkan pernah bertempur dengan UFO-UFO itu. Dia pernah diwawancara kemudian menjelaskan bahwa tahun 64 mereka ribut dengan UFO dan mereka harus menembakinya. Nah, sekarang kita akan mengkaji salah satu kasus yang paling besar yang melibatkan UFO yang ada di Indonesia dan negara-negara di sekitar Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Kita mulai. Kita akan ulas sebuah fenomena yang terjadi pada tahun 1959 di Kepulauan Alor, di Pulau Alor dan sekitarnya. Pada waktu itu, sekitar awal bulan Juli tahun 1959, beberapa warga memergoki ada seorang yang berjalan-jalan di sekitar desa. Badannya tinggi untuk ukuran orang pada waktu itu 180 cm. Warna rambutnya pirang, warna kulitnya kemerah-merahan, pucat tapi kemerah-merahan, dengan pakaian yang serba biru. Pakaian atasnya biru, lengan panjang, pakaian bawahnya juga celana panjang dengan sepatu bot yang mirip militer, tentara. Dia bawa sebuah silinder yang disimpan di sabuknya. Jadi ada ikat pinggangnya di situ. Nah, sampai sejauh itu sih nggak ada yang masalah. Mungkin itu adalah orang asing, mungkin itu adalah orang Eropa. Tapi orang ini aneh, dia berkeliaran seperti mencari sesuatu. Warga bertanya pada dia, tapi dia tidak merespon dengan baik. Dia ramah, tapi dia tidak merespon dengan baik. Akhirnya karena muncul kesalahpahaman banyak di situ, warga mengancam dan akhirnya memanah dia, tetapi tidak kena. Warga mengepung dia, memanahnya berkali-kali, tetapi tidak ada satupun anak panah yang berhasil melukainya. Akhirnya si orang itu kabur, si orang misterius itu kabur dengan melompati, kan dia dikepung, melompati kepala warga yang mengepungnya dan masuk ke semak-semak, masuk ke pepohonan. Di pepohonan yang sudah umum diketahui sama warga itulah orang itu hilang. Beberapa hari kemudian di Pulau Pantar, di pulau dekat Alor, bahkan 6 orang ditemukan. Mereka juga ditemukan dan dilaporkan oleh warga, mereka sedang mencari sesuatu, entah apa, pokoknya 6 orang itu. Nah, 6 orang ini bahkan lebih berani lagi masuk ke pedesaan, masuk ke pemukiman, masuk ke pekarangan rumah warga, bahkan sempat buka-buka jendela untuk mencari sesuatu gitu. Itu warga ketakutan, tapi ya warga memilih untuk tidak melawan. Esok harinya bahkan satu orang di Alor itu diculik sama 6 orang yang barusan disebut itu. Jadi si warga itu lagi main di pohon aren, lagi melakukan kegiatan tertentu. Pas dia turun, dia tiba-tiba sudah dikepung oleh 6 orang itu dan salah satu di antaranya menyorotkan yang silinder itu, yang di sabuknya ke tubuhnya sampai orang yang diculik itu lemas, setengah tidak sadar, dibawa ke satu tempat. Setelah agak sadar, si orang yang dimaksud itu, korban penculikan, dikasih seperti cermin besar, tapi di dalam cermin itu menampakkan sesuatu penampakan yang lain gitu, pemandangan yang lain. Kan kaget, heran si orang yang diculik ini, dia bertanya kepada para penculiknya, tapi penculiknya berbicara dengan bahasa yang sama sekali asing, sama sekali tidak bisa dimengerti. Tapi akhirnya orang yang diculiknya tahu bahwa 6 orang yang menculiknya itu sedang minta ditunjukkan sesuatu gitu. Jadi sepertinya mereka nyuruh jadi pemandu.
Tapi karena komunikasi yang gagal terjalin, akhirnya orang itu dibebaskan, dikembalikan ke kampungnya. Hari berikutnya di desa lain, satu anak juga diculik oleh 6 orang yang sama. 6 orang itu juga sama ke si anak, minta ditunjukkan sesuatu, si anaknya bingung, ketakutan, soalnya anaknya masih 6 tahun pada waktu itu. Ini penculiknya blow on ya. Anak 6 tahun disuruh jadi pemandu, tapi kan anaknya gak bisa apa-apa. Akhirnya si anak hanya diselidiki, katanya, di tes medis. Menurut pengakuan anaknya, bukan tes medis gimana, tapi anaknya bilang digini, 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 akhirnya disimpulkan itu adalah tes medis. Kemudian si anak juga dikasih makan sesuatu, tapi si anaknya nolak karena makanannya benar-benar aneh gitu. Akhirnya si anak kecil ini juga dibebaskan, dilepaskan, tapi di desa lain ratusan kilometer dari tempat dia tinggal semula. Kepala polisi yang bertugas pada waktu itu, Alwi Al-Haddad, itu dapat laporan dari warga. Awalnya dia skeptis, awalnya diabaikan. Orang beberapa warga datang terus cerita yang aneh-aneh. Kan itu nggak mungkin ada orang dipanah, nggak kena, kemudian menghilang, ya dianggap cerita aja. Tapi ketika semakin banyak diceritakan dan ada beberapa korban penculikan, maka dia berinisiatif untuk langsung menggelar pengejaran. Setelah mendapatkan kabar dari warga, bukan hanya 1-2 polisi, tapi semua polisi yang dia kepalai itu semuanya diarahkan ke desa-desa tempat penampakan orang-orang yang tadi itu. Beberapa polisi diberi senjata yang mematikan. Senjata senapan mesin, alat berat, itu dikasihin semua ke polisi itu. Dan akhirnya si polisi itu sampai ke desa dan mulai mencari orang yang dimaksud itu, 6 orang yang dimaksud. Tidak ada satupun yang ditemukan sampai akhirnya tengah malam. Tengah malam ternyata ada 1 orang itu yang tertangkap, ketahuan di situ. Diserang, dikejar sama polisi, ditembaki. Jadi polisi nembak orang itu dari jarak 16 sampai 5 meter jaraknya dari orang itu. Dan senjatanya dari mulai Thompson kecil ini sampai senapan mesin yang itu barusan slow motion ya, aslinya jarak 16 sampai 5 meter gak ada satupun yang kena. Orangnya hilang entah kemana. Polisi dengan senter-senter akhirnya berhasil menemukan pohon berlubang, semak, ranting yang patah, dan jejak orang itu. Beberapa jejak kelihatan di sana. Memang orangnya sempat ada di sana, tapi orangnya hilang. Tidak ada darah, tidak ada jenazah, tidak ada apapun yang mengindikasikan bahwa pelurunya tepat sasaran. Hilang sama sekali. Esok harinya lagi, berarti ini sekitar semingguan kemudian ya, setelah pertama kali kemunculan, esok harinya di pantai, ratusan warga melihat dengan mata kepalanya sendiri sebuah pesawat di angkasa bentuknya seperti telur mengambang di atas laut. Warnanya putih, terang, kadang ada siluet biru-biru gitu dari depan ke belakang itu. Wik gitu ya. Dan di dalamnya terlihat, di jendelanya itu terlihat ada sekitar 6-12 orang. Beberapa warga yang kaget itu refleks dadah ke orang-orang di situ. Ternyata si makhluk-makhluk yang ada di pesawat itu juga balas dadah. Sampai akhirnya semua warga di situ, ratusan jumlahnya, yang melihat dadah. Ya biasalah orang Indonesia ya. Akhirnya si pesawat itu mendekat, terbang rendah ke arah warga, kemudian melesat secara vertikal ke atas. Sejak saat itu tidak pernah ada kasus penampakan lagi. Apakah Baraya percaya dengan cerita ini? Cerita ini ditulis dalam sebuah buku yang penulisnya kita kenal kredibilitasnya, dan dia adalah salah seorang pejabat tinggi yang memang bidangnya peroketan, bidangnya terkait dengan antariksa, dengan angkasa. Nah, tetapi kalau Baraya masih menganggap bahwa cerita ini agak masih kurang bisa dipercaya, saya pengen tekankan bahwa saksinya ratusan orang dari berbagai desa, beberapa desa itu jaraknya jauh sehingga tidak mungkin satu warga cerita ke sini untuk bikin kebohongan bersama gitu, itu nggak mungkin. Tapi kalaupun itu memungkinkan, maka saya akan ceritakan seminggu sebelum kejadian di Alor ini, di Papua Nugini ada laporan yang sama dengan makhluk yang sama. William Gill, seorang misionaris Kristen, dia adalah dari gereja Anglikan Australia. Dia sedang melakukan misi kristenisasi di Papua Nugini. Nah, ketika dia sedang main-main di situ, dia dan 37 stafnya dengan 25 orang pribumi Papua Nugini melihat dengan mata kepala sendiri ada benda mirip telur terang terbang di angkasa, tapi dia melayang, nggak maju, nggak mundur, diam di situ selama berhari-hari. Setidaknya 2 hari.
diem aja di situ. Itu si warga kaget, si misionarisnya juga bingung ini sebenarnya apa. Dan lucunya lagi, warga Papua Nugini juga dadah, dadah. Dan di sana ada beberapa makhluk luar angkasa, katakanlah makhluk luar angkasa, yang juga merespon dengan dadah juga. Ye, jadi dadah-dadahan. Tapi itu bertahan di situ selama setidaknya 2 hari sebelum akhirnya menghilang. Jadi kalau dihubungkan bahwa 2 hari seminggu sebelumnya ada di Papua Nugini dan seminggu berikutnya ada di Alor, maka dan di Alor ini dia sedang mencari sesuatu, maka kita simpulkan bahwa ini adalah makhluk yang sama dan pesawat yang sama. Uniknya lagi ditambah ya, tambah uniknya lagi. Seminggu setelah kejadian di Alor, jadi kronologinya itu adalah seminggu pertama akhir Juni 59 itu kejadiannya di Papua Nugini, kemudian awal Juli 59 itu di Alor, kemudian berikutnya lagi pertengahan sekitar 13 Juli itu ada penampakan UFO di New Zealand, di Selandia Baru. Tetapi UFO yang dimaksud bentuknya berbeda, aliennya juga berbeda, dan ciri-cirinya juga berbeda. Apakah yang dicari ini terkait? Anggaplah ini UFO dari planet ini dan ini UFO dari planet lain, mungkin mereka sedang cari-carian atau kejar-kejaran, entah musuhan atau temenan. Tapi yang jelas, di 2 minggu itu, salah satu UFO ada di Papua Nugini dan kemudian Alor, dan 1 minggu berikutnya ada dengan bentuk yang berbeda, ada di Selandia Baru. Sekali lagi, ini kalau orang-orang skeptis mempertanyakan mana buktinya, ini bingung karena orang yang menceritakannya kredibel, kemudian saksinya ratusan, kemudian tidak mungkin juga mereka berkomplot karena jarak antara Alor dengan Papua Nugini itu sekitar 1.800 kilometer atau bahkan lebih, 1.800 mil mungkin ya, bukan kilometer. Jadi kayaknya susah. Nah, ini adalah salah satu misteri yang sampai sekarang belum terungkap. Jadi kalau Baraya yang percaya UFO, maka jadikan ini sebagai salah satu referensi bahwa dalam sejarah Indonesia, kita kenal UFO yang pernah ditembaki sama orang-orang Indonesia. Ngalunjak sekali orang Indonesia itu ya. Terima kasih Baraya karena sudah menyaksikan. Saya tidak memaksa Baraya untuk percaya atau tidak. Ini adalah bagian dari pengayaan wawasan kita dan semoga kita semakin terasah kesadarannya untuk bisa mengetahui dan menyadari sesuatu yang memang diperlukan. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.